Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Senang sekali kita kembali bertemu di ibadah anak Victorious Kids. Victorious Kids, peace and joy. Lagi ya, Victorious Kids, peace and joy. Ya, yang sudah siap untuk beribadah, boleh angkat tangannya. Ya, setelah angkat tangan, berarti semua mainannya, semua gadgetnya harus disimpan. Jangan ada lagi yang pegang mainan ya, karena kita mau sama-sama beribadah memuji Tuhan. Ayo, Cisisi mau ajak semua adik-adik di rumah untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau boleh disenangkan lewat ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya, adik-adik yang di rumahnya, semuanya kita mau bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita mau menari, kita mau bergoyang untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
baik bagi kita semua. Ayo adik-adik, kita harus selalu semangat ya. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan pujian lagi. Sambil kasih tos dulu ya. Iya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, siaga! Laskar Kristus, siaga! Ye, kasih tepuk tangan sekali lagi deh. Laskar Kristus ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenangkan diri. Yang tadinya aku ngos-ngosan. Iya, mulai pelan-pelan mengatur nafas dulu ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur untuk untuk hari ini. hari ini. Saat ini Tuhan, Ini Tuhan, kami mau kami mau buka buka hati, hati, pikiran, pikiran, dan telinga kami telinga kami untuk untuk mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Biarlah Biarlah setiap kami setiap kami boleh boleh menjadi menjadi pelaku pelaku firman-Mu. firman-Mu. Urapi Urapi kepada pada Ciherliati Ciherliati yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Biarlah Biarlah firman itu firman itu boleh boleh kami mengerti, kami kami pahami kami pahami dengan benar. dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, Amin. ya adik-adik, sebelum duduk, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan juga notes-nya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victorious Kid, ketemu lagi dengan Ciher dalam ibadah online Victorious Kid. Di bulan Juni ini kita masih tetap dalam ibadah online dan kita masuk di dalam tema besar kedewasaan rohani. Dan di minggu pertama ini kita akan bahas tentang apa sih itu dewasa rohani. Yuk, duduk dengan baik, kita ibadah dengan baik, dengarkan sharing firman Tuhan supaya kita mengerti firman yang disampaikan hari ini. Kedewasaan rohani. Dewasa. Apa sih yang dimaksud dewasa ya? Apa saya harus berumur 17 tahun dulu baru saya disebut dewasa? Atau harus punya KTP dulu? Atau mungkin harus jadi mama, harus jadi papa dulu baru kita disebut dewasa rohani? Bukan. Bukan harus umur 17 tahun dulu, bukan harus punya KTP dulu, bukan harus jadi mama papa dulu untuk bisa disebut dewasa. Yang dimaksud di sini kedewasaan rohani adalah dewasa dalam cara pengenalan kita kepada Tuhan Yesus sehingga kita mampu bersikap dan bertanggung jawab atas hidup kita. Dewasa tidak terbatas dengan umur kita. Tetapi yang disebut dewasa atau kedewasaan rohani adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita bersikap untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang ini saat kita sedang menghadapi situasi yang boleh dibilang tidak baik ataupun boleh dibilang tidak mendukung karena banyak sekolah yang bukan diliburkan, tetapi banyak sekolah yang harus belajar secara online. Banyak orang tua, papa mama kita yang harus bekerja dari rumah. Bahkan ada banyak orang-orang yang harus diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaannya tidak mampu dalam membayar gaji untuk papa mama kita. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kekurangan karena mereka yang biasanya bekerja mendapatkan gaji, mereka yang biasanya bekerja setiap hari pulang membawa uang, sekarang ini mereka tidak bisa mendapatkan itu semua. Karena mereka harus berhenti dari pekerjaannya, dipaksa berhenti karena perusahaan tidak mampu untuk membayarkan gaji setiap karyawan yang bekerja. Nah, kita sebagai Victorious Kid, bagaimana cara kita Victorious Kid untuk bisa bertumbuh
dewasa secara kerohanian kita. Walaupun kita masih anak-anak. Umur saya baru 5 tahun, umur saya baru 10 tahun. Nggak masalah. Karena kedewasaan itu bukan dilihat dari umur, tetapi bagaimana sikap kita untuk bisa menunjukkan kedewasaan kita. Gimana sih untuk kita bisa bersikap dewasa? Dewasa di dalam kerohanian kita, dewasa di dalam kita berpikir, dewasa di dalam kita bertindak. Bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu kita harus mengucap syukur. Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Karena firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu sebabnya kita harus bersyukur. Karena firman Tuhan bilang kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita harus belajar dari rumah, belajar lewat online. Firman Tuhan bilang bersyukur. Bersyukur saja. Firman Tuhan bilang bersyukur dalam segala hal. Bersyukur walaupun kita harus belajar secara online. Bersyukur walaupun kita harus belajar dari rumah. Bersyukur walaupun kita nggak bisa ketemu teman-teman kita di sekolah. Kita bersyukur kalau kita masih dalam keadaan sehat. Kita masih bisa bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Masih bisa bernafas dengan baik, nafasnya enggak sesek, nafasnya enggak ada gangguan. Waktu bangun pagi-pagi, papa, mama, cici, koko, kakak, adik ada bersama-sama dengan kita. Kita masih bisa makan dengan baik, walaupun mungkin papa, mama harus bekerja dari rumah, tapi kita enggak kekurangan makanan. Kita masih bisa berpakaian dengan baik, masih bisa pakai baju yang bagus, baju kita enggak robek-robek. Kita bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Cara kita mengucap syukur juga bisa dengan menjaga tubuh kita dengan baik. Makan makanan yang sehat. Waktu papa mama suruh kita makan, mungkin makannya cuma sama sayur-sayuran dan juga telur. Bersyukur karena adik-adik dikasih makanan yang baik, makanan yang menyehatkan buat tubuh. Walaupun mungkin papa mama bekerja dari rumah, tapi papa mama selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat adik-adik semua. Bersyukur itu satu kekuatan yang luar biasa. Karena di dalam bersyukur kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua bagaimana sih kita sebagai Victorious Kid bisa berdewasa di dalam rohani. Yang kedua adalah bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Di dalam Efesius 5 ayat yang ke-15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15, firman Tuhan bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di masa-masa PSBB, apa sih PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Karena biasanya kita sekolah dari pagi sampai siang, bahkan ada yang sampai sore.
Tetapi sekarang ini kita harus diam di rumah, nggak bisa kemana-mana. Yang biasanya waktu kita habis untuk bermain, waktu kita habis untuk hobi-hobi kita. Tetapi dalam masa PSBB ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita cuman bisa diem aja di rumah. Dan waktu inilah waktu yang terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan. Untuk kita, waktu yang diberikan Tuhan buat kita, dan juga memberikan waktu untuk Tuhan ya. Karena apa? Karena banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah, di dalam kehidupan kita. Jangan cuma kebanyakan main game di rumah, mentang-mentang di rumah aja, terus akhirnya kita cuma bisa diem aja di rumah, karena bosen akhirnya main dari satu game, bosen game yang ini ganti lagi dengan game yang lain, terus bermain dengan game, baik itu online maupun offline. Tapi kalau kita mau belajar bertanggung jawab, kita mau menjadi dewasa rohani, kita harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya kita bertanggung jawab dan bisa dipercaya? Kita bisa menggunakan waktu kita selama di rumah dengan belajar dengan baik. Membaca buku-buku pelajaran, membuat tugas yang diberikan oleh guru-guru walaupun melalui online. Ada tugas yang harus dikerjakan. Adik-adik harus kerjakan dengan baik. Karena kalau kita mau dewasa rohani, kita harus belajar dengan baik. Kita juga bisa membantu mama di rumah. Gimana sih caranya bantu mama di rumah? Lakukan hal yang bisa kamu kerjakan. Kamu bisa cuci piring, cucilah piring setiap kamu selesai kamu makan. Kamu bisa menyapu rumah, sapulah setiap kali kamu habis bermain. Mungkin lantainya menjadi kotor, lantainya menjadi berdebu, lantainya jadi banyak pasir, lantainya jadi banyak sampah. Kalian bisa melakukan dengan menyapu. Kerjakan tugas yang bisa kalian lakukan. Dengan membantu mama di rumah, itu artinya kalian belajar untuk menjadi dewasa. Kenapa? Karena kamu bisa bertanggung jawab. Kenapa? Karena kamu bisa dipercaya. Di dalam masa di rumah ini, kita juga memiliki banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk bisa berdoa lebih banyak. Kenapa kita mesti berdoa lebih banyak, Ci? Karena doa bisa memberikan kita kekuatan. Kita bisa berdoa buat papa mama supaya walaupun harus bekerja dari rumah, walaupun papa mama saat ini nggak bisa bekerja lagi, tetapi tetap tidak kehilangan sukacita, tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya walaupun kita di rumah aja, kita harus berdoa lebih banyak. Supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kita nggak akan mampu, kita nggak akan sanggup melewati masa PSBB ini. Dengan berbagai macam alasan, bosan lah, bete lah di rumah terus. Tapi dengan berdoa, dengan kita berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kita bisa melalui hari-hari, bisa bersama dengan keluarga di rumah. Selain berdoa, kita juga bisa gunakan waktu kita di rumah ini dengan memuji dan menyembah Tuhan lebih banyak. Walaupun ibadah kita secara online, bukan berarti waktu ibadah adik-adik enggak cuma nonton aja. Bukan seperti itu. Pada saat diajak untuk memuji Tuhan, ikutlah untuk memuji Tuhan. Pada saat diajak untuk menari, melompat, memuji nama Tuhan, lakukan itu. Karena dengan melakukan memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun ibadah secara online, berkat yang diterima akan kita rasakan luar biasa.
Waktu ini kita bisa menggunakan memuji dan menyembah Tuhan lebih banyak. Kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, melompat, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan cuma teriak-teriak gak karuanan, bukan cuma teriak-teriak marahin kakak, marahin adik, ngomel-ngomel, bukan cuma sekedar itu. Tetapi gunakan waktu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih banyak lagi, supaya hati kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena saat kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang luar biasa yang bisa memberikan kita kedamaian, yang bisa memberikan kita sukacita yang luar biasa. Kita juga bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih banyak. Yang biasanya cuman baca satu perikop, yang biasanya cuman baca satu ayat, yang biasanya cuman baca 3 pasal. Di dalam waktu yang banyak ini, karena adik-adik banyak di rumah, tugas online sudah dikerjakan, dan waktu adik-adik masih banyak, karena adik-adik tidak bisa melakukan hobi adik-adik dengan bermain di luar, ataupun juga tidak harus pergi les ini, les itu, tambahan ini, bimbel itu. Adik-adik waktunya banyak di rumah. Gunakan waktu yang ada dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih banyak, supaya kita bisa mengerti dan memahami ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita harus di rumah aja? Kenapa kita bisa berkumpul bersama keluarga? Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih banyak, pikiran kita akan menjadi semakin bertambah dewasa. Pikiran kita akan semakin mengenal akan Tuhan Yesus lewat firman yang kita baca. Gaya hidup kita juga akan berubah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih banyak. Karena lewat firman Tuhan ini kita akan mendapatkan pelajaran, kita akan mendapatkan tuntunan, kita akan dapat petunjuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dengan baik. Lakukan tugas kita dengan baik, karena kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Kita di rumah bukan berarti kita bisa belajar dengan santai, tapi kita harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kita belajar di rumah, nggak diawasin bapak atau ibu guru, nggak ada yang mengawasi adik-adik, tapi bukan berarti adik-adik belajar dengan santai. Kita harus bertanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, sehingga kita juga nggak ketinggalan akan pelajaran-pelajaran kita. Tugas yang sudah diberikan, baik itu secara online, walaupun itu cuma secara online, lakukan. Kalau harus dikumpulkan, kumpulkan, kirimkan melalui online. Kalau disuruh kirim lewat WA, kirim lewat WA. Kalau disuruh kirim email, kirim lewat email. Supaya menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab akan tugas yang diberikan. Yang ketiga dari kedewasaan rohani adalah memiliki hati yang terbuka dan mau dibentuk. Memiliki hati yang terbuka dan mau dibentuk. Jika Tuhan mengajar kita untuk mengampuni kesalahan orang lain dengan tulus, mari kita belajar untuk melakukan. Mungkin adik-adik diperlakukan tidak adil oleh seseorang, difitnah, dimusuhin, ataupun dikata-katain dengan kata-kata yang gak enak, menyakitkan. Firman Tuhan bilang harus memaafkan. Kita belajar untuk memaafkan. Kita ingat bagaimana hebatnya Tuhan Yesus Kristus di dalam Dia mengampuni. Bahkan di atas kayu salib pun Dia masih bisa berkata, Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib Tuhan Yesus masih bisa mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dengan luar biasa. Tuhan Yesus menjadi teladan bagaimana
Dia mengasihi murid-muridnya, bagaimana Dia mengasihi orang-orang berdosa. Di dalam Filipi 4 ayat ke-8, firman Tuhan bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekarang kita udah tahu apa arti dewasa rohani yang sesungguhnya. Jadi, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih anak-anak, kita tetap bisa bersikap dewasa di dalam Tuhan. Kita bisa bersikap dewasa di dalam pikiran kita, bersikap dewasa di dalam tingkah laku kita, bersikap dewasa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena apa? Karena kita bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Karena apa? Karena kita memiliki hati yang terbuka dan mau dibentuk. Yeay, kita sudah sampai. Wah, seru banget ya dengan firman Tuhannya. Seru gak? Seru. Firman Tuhan, ingat, jangan cuma untuk didengarkan, tapi harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo adik-adik, semuanya kita mau bangkit berdiri lagi karena kita mau lanjut memuji Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan.
penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Siapa yang masih bersuka cita? Setiap hari kita harus selalu merasa sukacita. Yuk, Sisi undang adik-adik semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah memimpin memimpin ibadah kami ibadah kami dari awal, awal, pertengahan, pertengahan, hingga hingga akhirnya. akhirnya. Kami bersyukur Kami bersyukur hari ini ini kami kami mendapatkan mendapatkan berkat berkat lewat lewat ibadah ini. ibadah ini. Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, kami juga kami juga mau berdoa berdoa untuk untuk Papa, Papa, Mama, Mama, dan keluarga dan kami. keluarga kami. Berikan Berikan kesehatan, kesehatan, kekuatan, kekuatan, dan Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus mencukupkan cukupkan setiap kebutuhan kebutuhan kami. kami. Kami juga Kami juga mau mau berdoa berdoa untuk untuk Indonesia. Indonesia. Biarlah Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang memulihkan, memulihkan, yang menyembuhkan menyembuhkan keadaan keadaan bangsa bangsa Indonesia. Indonesia. Kami juga Kami juga berdoa berdoa untuk untuk Bapak Presiden, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para menteri, para polisi, para polisi, TNI, TNI, dokter, dokter, suster, suster, yang bersama-sama yang sama-sama menjaga menjaga bangsa ini. bangsa ini. Berikan kesehatan, kesehatan, hikmat hikmat yang daripada yang Tuhan. daripada Tuhan. Kami juga Kami juga berdoa berdoa untuk untuk orang-orang orang-orang di luar di sana luar sana yang mungkin mungkin sedang sakit. sedang sakit. Biarlah Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang menyembuhkan setiap mereka. setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Di dalam namamu namamu kami berdoa, kami berdoa, kami mengucap kami syukur. mengucap syukur. Sekarang adik-adik, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyambut berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu ditempatkan, jadilah saksinya, jadilah terangnya, dan jadilah saluran berkatnya. Bersama-sama kita sambut berkat Tuhan dan kita katakan, Amin. sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.